Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang menyertai kami sepanjang hidup kami. Kau masih berikan kepada kami kesehatan sampai pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu lah Tuhan yang menuntun kami di perjalanan kehidupan kami, supaya firman-Mu Tuhan yang menuntun kami, supaya kami berjalan di jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Rabu 9 Agustus 2023, tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian firman Tuhan. Tidak salah orang memperhatikan atau menata penampilannya agar enak dilihat atau dipandang. Demikian juga bila kita mengatur atau menjaga kata-kata yang kita ucapkan dan menjaga tingkah laku kita di depan orang lain. Mengapa hal itu kita lakukan? Tidak lain karena orang tidak bisa melihat isi hati dan pikiran kita. Dan orang hanya bisa melihat penampilan luar saja. Hati manusia memang sulit untuk diduga. Sebagaimana ungkapan yang mengatakan, dalamnya laut bisa diduga, dalam hati siapa tahu. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak demikian dengan Allah. Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui segala rancangan, pikiran, dan isi hati manusia yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Allah tidak hanya melihat dan terkesan dengan penampilan luar saja, tapi Allah melihat hati. Saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah Saul Raja Israel tidak taat kepada Allah, Allah ingin Samuel pergi ke Betlehem, ke rumah Isai, untuk mencari pengganti Saul. Kepada Isai, Samuel menyampaikan maksudnya, dan kemudian ia melihat anak Isai. Ketika muncul anak Isai yang pertama yang bernama Eliabab, Samuel terkesan melihat penampilannya yang gagah. Ia berpikir inilah bakal calon raja yang tepat menggantikan Saul. Tetapi Tuhan berkata, jangan pandang parasnya. Ya. Ini membuktikan bahwa penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia. Manusia hanya dapat melihat penampilan luar, tetapi Tuhan sanggup melihat sampai ke dalam hati. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak hanya menilai seseorang dari penampilan luar saja. Memang itu tidak mudah. Namun ini memberi pelajaran penting bahwa penampilan luar seringkali bisa mengecewakan. Saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu berkecil hati jikalau kita kurang mengesankan secara fisik. Yakinlah Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu kita perlu menjaga dan menata hati kita untuk tetap bersih, untuk tetap tulus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Engkau bukan hanya melihat seperti apa yang dilihat oleh manusia. Engkau Tuhan sanggup dan mampu melihat apa yang ada dalam hati kami.
dan apa yang ada dalam pikiran kami, dan apa rencana-rencana kami Tuhan di perjalanan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjaga hati kami, supaya hati kami Tuhan bersih dan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya. Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau berikan kesehatan, panjang umur, damai sejahtera. Engkau berkati mereka Tuhan dalam segala pekerjaannya. Tambah-tambahkan Tuhan berkat-Mu. Engkau sembuhkan Tuhan jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Engkau nyatakan Tuhan mujizat-Mu. Engkau berikan penghiburan Tuhan, keteguhan iman, pengharapan kepada jemaat-Mu Tuhan yang sedang berduka cita. Kami yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu indah pada orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.